Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan banyak berselawat kepada beliau, juga dengan kita mempelajari dari sirah kehidupan Rasulullah SAW, mengetahui tentang khalqan wa khuluqan Nabi Muhammad SAW. Dari antara pelajaran sirah adalah pelajaran untuk mengenal bagaimana akhlak dan perbuatan Nabi SAW, dan juga kita mengenal Rasul daripada sifat-sifatnya. Bagaimana sifat Rasul, bagaimana tubuh beliau. Ini merupakan hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada pertemuan di siang hari ini, walaupun mungkin terkesan ini adalah kajian yang biasa mengenal postur tubuh Rasul SAW, namun insyaallah ini akan semakin menambah kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Rasul SAW, dengan kita lebih mengenal lebih dekat Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya dalam hati kita tidak pernah ada rasa rindu kepada Rasul, kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka perlu kita pertanyakan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, di masjid beliau ada sepokok kurma, pohon kurma, yang beliau sering bersandar di pohon kurma tersebut kalau seandainya beliau memberikan nasihat dan tausiah di masjid beliau. Hingga tiba suatu hari Nabi SAW dibuatkan mimbar, dan kemudian beliau berdiri atau duduk di atas mimbar tersebut untuk memberikan tausiah. Hingga tiba suatu hari ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba masjid Rasul SAW gemetar, masjid Rasul, dan terdengar suara jeritan. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya. Ternyata yang meraung, dan saking kerasnya raungan dari pohon kurma tersebut sampai bergetar masjid Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluk pohon ini, maka niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Kenapa dia meraung pohon yang tidak punya akal? Dia meraung karena Rasulullah SAW yang kebiasaannya bersandar padanya, bersandar di pohon kurma tersebut. Tapi setelah Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, Rasulullah SAW tidak lagi bersandar di pohon tersebut, sehingga dia menangis. Rindu kepada Rasulullah SAW, rindu badan Nabi Muhammad SAW kesentuh pohon tersebut. Ini pohon yang tidak punya akal, tapi memiliki kerinduan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan mukjizat Rasul. Ya, tentunya tidak bisa kita bayangi dengan akal kita, masa pohon rindu sama Rasulullah. Ini terkadang dalam perkara agama ada sesuatu yang tidak masuk akal kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat Rasulullah SAW, khalqan wa khuluqan, secara akhlak beliau dan juga sifat dan ciri-ciri beliau, mudah-mudahan semakin tertanam kerinduan dalam hati ini kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara
sifat yang disifati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Kata Bara ibn Azib, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas wajhan wa ahsanuhum khalqan wa laysa bitawil al-ba'in wala bil qasir." Kata Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan di antara kami. Rasulullah adalah orang yang paling tampan di antara kami, kata Bara ibn Azib. Iya. Siapa orang yang paling tampan di dunia ini? Siapa orang yang paling tampan di dunia ini? Ada yang tahu? Nabi Adam. Masya Allah. Hasan dokter. Ya, orang biasa menjawab Nabi Yusuf. Ya, dengan dalil apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf, "Ma hadza basyarun in hadza malakun karim." Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam melewati di hadapan wanita-wanita yang sedang memotong buah, kemudian mereka memotong tangan-tangan mereka. "Ma hadza basyarun." Ini bukan manusia, ini malaikat. Namun yang paling tampan di antara manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Abuna Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Yusuf diberikan setengah dari kegantengan Nabi Adam. Nabi Yusuf diberikan setengah dari kegantengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, walaupun dari sisi istilahat, kalau orang yang tampan selalu dikatakan seperti Nabi Yusuf. Seperti seorang sahabat Nabi yang berasal dari negeri Yaman, beliau dilaqabi sebagai Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Itu Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang sahabat yang mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Adapun Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dari sisi wajah beliau mirip dengan kakek beliau tertinggi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj, disebutkan bahwasanya wajah Nabi kita beliau sangat menyerupai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena memang Rasulullah kakek beliau tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian kata Bara ibn Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus postur tubuh beliau. Walaysa bitawil al-ba'id, dan beliau tidak terlalu tinggi cangkung, dan beliau juga tidak pendek. Jadi postur Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Iya. Dan juga disebutkan dari Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idun ma baina minkabain law syi'run yablugh syahmatin udhunain. Ya, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau memiliki bidang yang lebar. Antara bahu beliau dengan bahu yang lainnya lebar. Tegap badan Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, biasa kalau orang bahunya kan gini kan orang lemah, tidak maco bahasanya. Tapi Nabi kita antara bahu beliau pertama dengan bahu yang beliau yang kedua lebar. Ya. Dan beliau memiliki rambut yang rambut beliau itu sampai ke daun kuping. Ya, sampai segini rambut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ra'aitu fi hallatil hamra lam ara syai'an qad ahsana minhu. Dan aku pernah melihat Rasulullah memakai baju yang berwarna merah. Ya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari wajah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, terkhusus ketika beliau memakai baju warna merah. Kata Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Dan juga datang hadis dari Abi Ishaq As-Sibi'i radhiyallahu taala anhu, sa'ala rajulun al-Barra ibn al-Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithl sayf. Seorang laki-laki bertanya kepada Bara ibn Azib, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang?
Apakah seperti pedang wajahnya Rasul alaihi salatu wasalam? Kemudian kata Abu Ishaq As-Sabi'i, qala la bal mithl qamar. Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam wajah beliau bagaikan bulan. Wajah Rasulullah bercahaya. Ya, cahayanya wajah Rasulullah bukan karena make up. Tapi cahaya wajah Rasulullah seperti bulan dikarenakan air wudu, dikarenakan iman, dikarenakan cahaya yang ada pada hati Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sebagaimana yang telah kita cerita pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi Muhammad SAW sakit, tidak keluar dari rumah beliau semenjak hari Kamis sampai hari Senin. Kemudian ketika para sahabat salat subuh di hari Senin, Rasulullah SAW membuka tirai beliau. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, kami ingin merusak salat kami. Rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan, kata Anas bin Malik, aku melihat wajah Rasulullah sesuatu yang sangat indah dan tampan, bagaikan bulan yang bercahaya. Yang biasanya orang kalau sakit kan lemas, loyo, mukanya tidak ceria, mukanya tidak enak kita lihat orang sakit. Tapi subhanallah, Nabi kita alaihissalatu wassalam, justru ketika beliau sakit, yang hari itu beliau meninggal, hari Senin beliau membuka tirai, di hari itu beliau wafat alaihissalatu wassalam. Kata Anas bin Malik, begitu indah, begitu tampan, begitu bercahaya wajah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah dalam hadisnya. Kata Anas bin Malik, ma masastu biyadi dibajan wala hariran wala syai'an. Tidaklah aku menyentuh sesuatu ya yang halus seperti sutra, ya, atau sesuatu yang halus yang lainnya yang lebih halus dari tangan Rasul SAW. Kata siapa? Anas bin Malik. Tidak pernah aku menyentuh sesuatu yang paling halus, walaupun sutra kalah sutra dengan halusnya tangan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, jangan kalian berpikir bahwasanya Rasulullah tidak bekerja sehingga tangannya halus, tidak pernah bekerja. Tidak. Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat, ya, walaupun beliau seorang nabi yang tentunya banyak kesibukan, tetapi ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kerja Nabi Muhammad SAW di rumahnya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah di rumahnya beliau membantu istrinya dalam bekerja. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, terkadang Rasulullah SAW menyulap baju beliau di rumah beliau. Ini seorang nabi yang, mohon maaf, kita mungkin punya satu kesibukan sedikit, atau mungkin kita punya kedudukan sedikit, sudah nggak punya waktu untuk membantu istri kita di rumah. Para hadirin dan hadirat, para suami, ya insyaallah taala suatu saat kita akan membaca bagaimana Rasulullah SAW di rumah beliau, bagaimana beliau berinteraksi dengan istri beliau. Ya, dan tentunya bagi kita semuanya para suami butuh banyak belajar dari kehidupan dan sirah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang disebutkan, Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya beliau minum, Aisyah minum dari sebuah gelas, Nabi SAW minum dari bekas Aisyah, dan beliau mencari di mana bekas bibirnya Aisyah. Di mana bekas bibirnya Aisyah, di situ Rasulullah minum. Iya. Tetapi kebanyakan manusia hari ini, ya, justru di masa-masa yang itu tidak dibenarkan, di masa-masa yang diharamkan secara syariat untuk dia berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, di situ diikat oleh syaitan, digoda oleh syaitan, ya, supaya terus lengket. Tapi ketika sudah ada ijab dan qabul, sudah ada ikatan halal, nah di situ mulai apa? Direnggang oleh syaitan. Terus terang di antara kita, ya, apakah pernah kita mempraktekkan
Dari antara sunnah Rasulullah yang beliau bekas minum dari bekas istrinya dan dari bibirnya dicari. Kalau kita mungkin dikasih bekas minum istri kita, cok gelas lain, gelas lain. Gak mau kita minum dengan bekas istri kita. Tapi Nabi Muhammad SAW seorang suami yang terbaik di muka bumi ini. Seorang manusia yang selalu memberikan kesejukan di mana saja beliau berada. Terlebih kepada istri dan keluarga beliau. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, khairukum wa khairukum li ahlik. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah manusia yang paling terbaik buat keluargaku. Oleh karena itu, tidak hanya minuman gelas dari bekas minum Aisyah. Terkadang Aisyah ketika makan daging, potongan daging yang dimakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencari di mana bekas gigi Aisyah menggigit daging tersebut. Begitu bahagia dan begitu mesra kehidupan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan ini bukan di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat pernikahan beliau. Ini beliau lakukan sampai beliau wafat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang saya dengan Rasul berebut-rebutan gayung. Rasulullah mandi bareng dengan istrinya. Ini bukan sesuatu yang aib. Inilah bagian daripada bentuk kecintaan dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Jadi menghargai istrinya. Ya Rasulullah, ya, rebutan gayung dengan Aisyah. Terkadang saya yang dapat, terkadang Rasulullah yang dapat, kata Aisyah radhiyallahu taala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada suri teladan yang paling terbaik bagi kita. Dalam apapun kehidupan kita sebagai seorang manusia, apakah kita di rumah kita bersama istri dan anak-anak kita, apakah kita dalam masyarakat kita bergaul dengan teman-teman kita, apakah kita sebagai seorang pekerja yang punya amanah, apakah kita sebagai seorang anak yang harus berbuat baik kepada orang tua, maka contoh kita yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kita berpikir, Rasulullah hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita sholat, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana cara kita berzikir, bagaimana cara kita berdoa. Tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan istri kita di rumah. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah selesai sholat Isya, beliau pulang ke rumahnya berbicara dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbicara dengan Aisyah. Tapi kehidupan kita hari ini kaum muslimin, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, malam ini pulang jam 11 malam. Malam besok jam 12 malam. Malam besoknya lagi 12 kurang lewat sedikit. Ya, antara itu dan itu. Pindah satu warung kopi ke warung kopi yang lainnya. Pulang ke rumah jam 12 malam, istri sudah tidur. Dia harus membukakan pintu, habis itu tidur. Subhanallah. Ini bukan suami yang baik. Tapi suami yang baik diajak berbicara istrinya. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Apa yang kamu masak? Bagaimana anak-anak? Bagaimana anak-anak sholat atau tidak? Ada komunikasi yang baik. Ya, istri, mohon maaf ya, bukan hanya sekedar untuk melampiaskan syahwat kita selesai. Ya, terkadang ada sebagian suami kalau istrinya lagi haid, dia tidur di kamar lain, diganggu sama istri. Atau dia punya kasur lain, istrinya haid, dia tidur di bawahnya. Kapan dia mau tidur samping istrinya? Kalau istrinya sedang suci. Subhanallah. Segitukah kita menghargai seorang wanita? Segitukah kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasul? Kata Rasulullah SAW, "Hubbiba ilayya minad dunya nisa wa tib." Sesuatu yang paling aku cintai dari perkara dunia inilah wanita dan minyak wangi, kata Nabi SAW. Rasulullah menyebutkan, "Ad-dunya mata", dunia inilah perhiasan. "Wa khairul mata'id dunya", dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah apa? Wanita saleh, kata Nabi SAW. Ya, Rasulullah beliau berkomunikasi dengan istrinya tidak hanya dalam keadaan istrinya suci, tetapi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika aku haid,
Nabi SAW beliau tidur di pangkuanku. Ketika aku haid, Rasulullah tidur di pangkuanku. Kapan pernah kita tidur di pangku istri kita? Mohon maaf ya. Justru ketika belum halal, sering orang tidur di atas pangkuan calon istrinya. Tapi kalau sudah halal, sudah lain. Ya, begitulah kondisi manusia. Dan itu bisa kita lihat, ini orang sudah menikah atau belum menikah, cara duduk di atas motor. Ya, ini duduk di atas motor, ini belum nikah ini. Tapi kalau sudah nikah, kelihatan cara duduknya sudah jauh. Tapi sebelum nikah, kalau bisa, ya, ini adalah syaitan yang mempermain-mainkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang bermain-mainkan kita. Karena tidak ada sesuatu yang paling membuat syaitan bahagia kecuali memisahkan di antara seorang suami dengan istrinya. Disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan mendatangi iblis dan dia mengadu, saya telah melakukan ini dan ini. Kemudian iblis berkata, kamu belum melakukan apapun. Kemudian datang lagi syaitan yang lainnya, aku telah melakukan ini dan ini, engkau belum melakukan apapun. Kemudian datang syaitan yang lainnya, aku telah memisahkan seorang suami dengan istrinya, kata syaitan ini berhebat. Kemudian dia diangkat kedudukannya di sisi iblis karena berhasil memisahkan antara suami dengan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang mulia dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin hidup bahagia dengan istri kita, marilah kita coba membuka sirah bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Yang kemudian kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dari kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga enggak perlu ya baca novel cinta supaya hidup saya dengan istri saya semakin cinta, enggak perlu. Enggak perlu kita Romeo dan Juliet, enggak perlu tokoh yang paling bahagia. Kehidupan rumah tangga yang paling bahagia adalah kehidupan Rasul alaihi salatu wasallam dengan istri-istrinya. Bahkan Husain radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam hadis ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau masuk ke rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, saqaf atapnya rumah Rasulullah bisa dipegang dengan tangan. Rumah beliau pendek, kecil. Tapi beliau mengatakan baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Rumah beliau kecil. Kenapa? Karena di rumah beliau adalah istri-istri yang saleh. Dan beliau juga suami yang terbaik buat istrinya sehingga membuat beliau betah tinggal di rumah beliau. Nah, ini yang perlu untuk kita wujudkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia? Bahagia dengan istri kita, bahagia dengan anak-anak kita, bahagia dengan masyarakat kita, tentunya dengan cara mengikuti dari ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan juga dalam hadis dari sifat Nabi Muhammad SAW, beliau ini lebih pemalu dari wanita yang dipingit. Rasulullah beliau lebih pemalu daripada wanita yang dipingit. Sifat beliau. Karena malu tidak datang kecuali dari kebaikan. Al-haya la yati illa bi khairin. Rasa malu itu tidak datang kecuali dari kebaikan. Sehingga salah atau perlu kita luruskan kalau kita mengatakan sedang mengundang orang, jangan malu-malu makan. Ya, jangan malu-malu makan saja katanya. Ini kalimat yang kurang tepat. Karena Rasulullah mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dari seluruh kebaikan. Tapi kita mengatakan apa? Malu silakan makan. Kamu harus malu, silakan makan. Ya, karena malu itu tidak datang dari kebaikan. Jelas ya? Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang sangat-sangat pemalu. Sebagaimana disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya min al-udhara fi qadriha, fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, adalah orang yang paling pemalu, dan beliau lebih pemalu daripada wanita pingitan di rumahnya. Dan kalau seandainya kami melihat sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak sukai, kami melihat perubahan dari wajah beliau. Ya, kami tahu Rasulullah tidak suka terkadang dengan berubahnya mimik, ya, mimik wajah Rasul alaihi salatu wasallam. Namun para hadirin, sifat malunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menghalangi untuk beliau berbuat kebaikan. Sifat malu yang beliau miliki tidak menghalangi beliau untuk menghasut manusia untuk berbuat kebaikan. Karena jangan salah faham, terkadang orang malu, ya kamu bantu dia lah, mau saya malu saya. Ini ada saudara kita sakit, yang dia butuh bantuan, kamu kan punya kedudukan, kamu bisa minta tolong kepada orang yang bisa membantu dia. Wah, saya malu. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Nabi kita Muhammad SAW, beliau seorang pemalu, tetapi ketika ada hajat yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin, beliau mengusung para sahabat yang lainnya untuk membantu. Datang seorang sahabat waktu itu dalam keadaan compang-camping gak punya harta. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, dan beliau mengusung para sahabat Rasulullah berkhutbah kepada orang ini. Apa? Bersedekah tuh, sehingga dikumpulkan kurma, gandum pada waktu sangat banyak. Ya, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu membutuhkan sumur. Karena semakin banyak orang masuk ke dalam Islam, dan waktu itu ya mereka kekurangan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat untuk membeli sumur tersebut. Ya, dan juga ada ya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membutuhkan hal yang penting demi kepentingan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak menghalangi malu yang beliau punya mengasuh kaum muslimin untuk membantu apa yang penting buat dakwah, buat Islam, dan untuk menegakkan kalimat at-tauhid. Ya, ini dari sekian kecil dari sifat-sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, dan juga disebutkan dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wala shimtu raihatan atyab min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mencium sesuatu yang lebih wangi dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita jangan salah memahami agama kita ini, agama Islam. Kadang sebagian orang kalau berpikir kalau seandainya dia ingin menekuni keislamannya, berarti dia sudah nggak boleh pakai minyak wangi, harus pakai baju compang-camping apa adanya. Ini hal yang bukan daripada bagian Islam. Atau terkadang nggak mau makan yang enak-enak, supaya Islam saya top, supaya Islam saya bagus, saya nggak mau makan yang enak-enak. Kamu makan daging, kamu minum susu, ya makan ikan asin saja, sebagai bentuk supaya hati saya lebih khusyuk. Ini salah dalam beragama. Bukan begini tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, fadl Aisyah ala sairin nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya, kata Rasulullah, sebagaimana kemuliaan tharid di atas makanan seluruhnya. Tharid ini makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apa itu? Daging dicampur dengan tepung. Ini makanan yang paling disukai oleh Rasulullah. Oleh karena itu ketika ada seorang Yahudi memberikan hadiah kepada Rasulullah potongan daging, langsung beliau makan. Ternyata diberi racun di dalamnya. Karena ini makanan kesukaan Rasulullah, daging. Ya, pernah suatu hari Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat, Bararah. Kemudian Rasulullah dijamu makanan. Ya, dan makanan bukan makanan daging, dijamu pada waktu itu. Nah, di rumah Bararah Rasulullah melihat ada panci yang sedang direbus. Kata Rasulullah, wahai Bararah, kenapa kau hidangkan makanan ini untuk aku hanya ini saja? Ya, aku melihat kau rebus daging, kenapa enggak hidangkan daging kepada saya, kata Rasulullah. Kenapa kau tidak hidangkan daging kepada saya, kata Rasulullah. Kemudian kata Bararah, ya Rasulullah, ini merupakan sedekah dan engkau adalah orang yang tidak boleh makan sedekah. Kata Rasulullah, ya sedekah buat kamu, hadiah buat saya, kata Rasulullah. Ya, hadiah buat saya. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Karena sudah ada kedekatan sekali dengan Bararah.
Ya, sehingga beliau, ya, kenapa saya nggak diberikan daging? Ini menunjukkan apa yang mudah dimakan oleh Rasulullah. Kalau memang tidak ada daging, ya makan kurma. Ya, tapi kalau seandainya seseorang mengharamkan dirinya untuk memakan daging, mengharamkan dirinya untuk menikmati apa yang halal dari dunia ini, maka ini bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wah, saya nggak boleh naik mobil. Kalau naik mobil itu orang sombong. Dari mana coba? Ya beli motor yang jelek-jelek saja. Perlu diketahui, istri-istri Rasulullah dulu ketika safar dengan Nabi Muhammad SAW, mereka dibuat sebuah tempat yang tertutup. Ya, tempat yang tertutup, yang ditirai, yang kemudian dibawa oleh hewan kendaraan. Semakin tertutup, semakin baik, semakin aman. Dan inilah perkara dunia bukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Apalagi memakai baju compang-camping katanya supaya lebih zuhud. Tidak. Ya, memang ternukilkan dari sebagian para ulama salaf, mereka pakai baju compang-camping karena hanya ini saja baju yang mereka punya, nggak punya lain. Tapi kalau seandainya seseorang punya baju yang indah, dia pakai. Imam Ahmad, Imam Zuhud punya baju yang sangat mahal. Punya baju yang sangat mahal. Dan Nabi SAW juga sebagaimana dikhabarkan oleh Anas bin Malik, beliau selalu wangi badan beliau. Terlebih masuk dalam masjid. Tidak ada sesuatu yang paling kucintai dari dunia ini, kata Rasulullah, wanita dan minyak wangi. Jadi jangan salah faham, ya, orang yang menekuni keislamannya sudah mau pakai minyak wangi. Biar bau jengkol lah masuk ke masjid. Ini salah dalam kita beragama. Ya, salah dalam kita beragama demikian. Silakan seseorang menikmati dunia ini apa yang dihalalkan oleh Allah, namun jangan berlebihan. Ya, ingin hidup supaya sama dengan orang lain, akhirnya hutang sana hutang sini, atau ambil riba. Ini hal yang terlarang, sudah takalluf. Tapi kalau seandainya dia punya kemampuan untuk membeli minyak wangi yang bagus, yang wangi, silakan. Bukan hal yang terlarang dalam agama kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, karena waktunya sudah lewat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang lainnya kita akan menyebutkan bagaimana sifat-sifat keseharian Nabi kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi kita dengan lebih dekat akan menanamkan kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasul, sehingga kita bisa menerapkan sedikit kehidupan beliau yang sangat indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kata para ulama, ya, kita berjalan mengikuti Rasulullah SAW seperti kura-kura yang berjalan itu lebih baik daripada cuma semangat, tapi semangatnya cuma sehari atau 2 hari. Ya, terus menerus berjalan walaupun seperti kura-kura, tapi kita berusaha untuk mengikuti Nabi kita dalam keseharian kita, di rumah kita, bersama istri kita, bersama anak-anak, bersama teman-teman. Ini semuanya ada bimbingan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.